Hai pejuang balance, di video kali ini kita akan belajar tutorial atau cara menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, yang pertama, di sini sudah disediakan informasi berupa neraca saldo setelah penyesuaian dari PT Sukses Kemilau periode 31 Desember 2020. Nah, perintahnya adalah berdasarkan NSD ini kita akan menyusun atau membuat laporan keuangan sederhana yang terdiri dari 3 laporan. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan terakhir ada neraca. Nah, kita langsung buat laporan laba rugi. Langkah pertama adalah kita buat judulnya dulu, yang terdiri dari 3 baris. Baris pertama itu berisi nama perusahaan. Nama perusahaan PT Sukses Kemilau. Kemudian nama laporannya yaitu laporan laba rugi. Dan yang ketiga itu ada periodenya per 31 Desember 2020. Oke, kalau judulnya sudah selesai, selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan dari pembuatan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini disusun untuk perusahaan agar perusahaan bisa mengetahui profit dari perusahaannya. Misalnya perusahaannya laba atau perusahaannya mengalami rugi. Nah, berarti kita butuh 2 jenis akun di dalam laporan laba rugi ini. Yang pertama, kita butuh akun pendapatan. Dan yang kedua, kita butuh akun beban. Sehingga nanti konsepnya adalah perusahaan kita akan mengalami laba apabila jumlah pendapatan kita lebih besar daripada jumlah keseluruhan beban. Kebalikannya, perusahaan kita akan mengalami rugi apabila jumlah beban kita yang lebih besar daripada jumlah pendapatannya. Oke, yang pertama kita isi dulu pendapatannya. Pendapatan itu ada hanya satu ya, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan. Oke. Nominalnya 11.100.000. Oke, karena pendapatannya hanya satu, kita lanjut ke bebannya. Bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama beban administrasi, ada juga beban gaji, kemudian beban bunga, ada beban utilitas, ada juga beban perlengkapan umum, dan terakhir ada beban penyusutan aset tetap. Oke, kita tuliskan jumlah saldo beban masing-masing. Beban administrasi itu ada 2 juta. Beban gaji 15 juta. Penulisannya diperhatikan ya, jangan sampai nolnya kurang atau nolnya berlebih. Beban bunga itu ada 500.000 kelebihan. Oke, beban utilitas 2 juta. Beban perlengkapan umum 1 juta. Dan terakhir ada beban penyusutan aset tetap sebesar 400.000. Oke, total bebannya ada 20.900.000. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa perusahaan ini mengalami kerugian.
Kenapa? Karena jumlah bebannya lebih besar daripada jumlah pendapatannya. Kebalikannya, kalau jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, maka perusahaannya mengalami laba. Jadi untuk mendapatkan rugi bersih, kita tinggal cari selisih atau pengurangan dari beban dikurang dengan pendapatan. Oke, jadi perusahaan PT Sukses Kemilau ini mengalami kerugian sebesar 9.800.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Sama dengan laporan laba rugi, yang pertama kita siapkan judulnya dulu. PT Sukses Kemilau. Nama laporannya dan periodenya. Oke. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang akan menunjukkan perubahan modal perusahaan. Dilihat dari modal awal, berapa modal awalnya, kemudian setelah mengalami laba atau rugi, berapa nanti modal akhirnya. Modal awal kita isikan dari saldo modal Ibu Cahaya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu 21 juta. Selanjutnya rugi bersih. Rugi bersih ini kita ambil dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 9.800.000. Karena perusahaannya rugi, otomatis rugi ini akan mengurangi modal awal. Jadi kita tuliskan minus 9.800.000. Oke, sehingga penurunan modal ini adalah hasil selisih dari modal awal dikurang dengan rugi bersih sebesar 11.200.000. Ini namanya penurunan modal ya. Jika perusahaan kita laba, namanya adalah penambahan modal yang didapatkan dari modal awal ditambah laba bersih. Karena ini rugi, berarti penurunan modal yang didapatkan dari modal awal dikurang rugi bersih. Nah, selanjutnya ada prive. Privenya prive Ibu Cahaya sebesar 7 juta. Nah, kita harus perhatikan, prive ini akan menambah modal atau mengurang modal. Ya benar, mengurang modal. Berarti untuk prive akan kita tulis juga dikurang 7 juta. Sehingga modal akhirnya adalah, nah modal akhirnya sebesar 4.200.000. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan menyusun laporan keuangan terakhir, yaitu neraca. Kita buat judul dulu. Oke, nama perusahaan diikuti dengan nama laporan keuangannya, neraca, dan periodenya. Oke, judulnya sudah, kita lanjut ke prinsip dari neraca. Nah, neraca ini adalah untuk menunjukkan berapa jumlah akun real dari perusahaan ya. Akun real itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, atau bahasa sederhananya harta, utang, dan modal. Jadi nanti pada laporan neraca ini akan terlihat sesuai dengan PDA, persamaan dasar akuntansi, bahwa jumlah harta perusahaan harus sama dengan jumlah utang ditambah dengan jumlah modal, sehingga hasilnya balance. Yang pertama kita tuliskan dulu asetnya. Asetnya itu ada kas, kemudian ada piutang usaha, perlengkapan umum, persediaan dulu, persediaan, perlengkapan umum, aset tetap, dan akumulasi penyusutan aset tetap.
Kita tuliskan nominalnya, saldonya, kas itu ada 8 juta. Piutang usaha 4.600.000. Persediaan ada 1.700.000. Kemudian perlengkapan umum 1.300.000. Aset tetap ada 18 juta. Dan terakhir akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, karena namanya akumulasi penyusutan aset tetap, berarti dia akan mengurangi jumlah dari aset tetapnya. Berarti kita tuliskan minus 400.000. Oke, sehingga jumlah aset tetapnya adalah 33.200.000. Karena asetnya terdiri dari 33.200.000, berarti liabilitas ditambah ekuitas nanti juga harus sama, yaitu dengan nilai 33.200.000. Kita buktikan. Kita isi dulu kolom liabilitas atau utang. Utangnya ada 3. Yang pertama kita tulis utang usaha, kemudian utang utilitas, dan terakhir itu ada utang pinjaman. Oke, kita tuliskan nominal masing-masing. Utang usaha ada 15 juta. Utang utilitas ada di 2 juta. Sementara utang pinjaman 12 juta. Sehingga jumlah liabilitasnya adalah 29 juta. Selesai yang liabilitas, lanjut ke ekuitas. Ekuitas atau modal, yaitu modal Ibu Cahaya. Oke, perhatikan. Untuk saldo modal ini tidak kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Namun saldo modalnya ini kita ambil dari modal akhir, yaitu yang ada di laporan perubahan modal. Kita lihat modal akhirnya berapa? 4.200.000. Berarti kita isikan 4.200.000. Sehingga jumlah liabilitas 29 juta ditambah dengan ekuitas 4.200.000 sama dengan 33.200.000, dan hasilnya adalah balance. Oke, kita sudah selesai membuat laporan keuangan sederhana dari PT Sukses Kemilau, yaitu yang terdiri dari laporan laba rugi dengan hasil rugi bersih senilai 9.800.000, laporan perubahan modal dengan modal akhirnya sebesar 4.200.000, dan terakhir adalah neraca dengan jumlah aset sama dengan 33.200.000 dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas sama juga dengan 33.200.000. Oke, mudah kan? Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan itu sebenarnya pahami konsep dari masing-masing laporan, baik laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Selamat mengerjakan.